semuanya, hari ini kita akan membahas sengketa batas maritim antara Timur Leste dan Australia di Laut Timur. Jadi kasus ini tuh menarik karena seperti cerita David melawan Goliat, karena negara kecil melawan negara besar, dan menang secara damai. Apa sih yang disengketakan? Yang disengketakan adalah batas maritim di Laut Timur. Kenapa ini penting? Karena di Laut Timur ada ladang minyak dan gas alam raksasa seperti Greater Sunrise dan Bayou Undan. Nilainya puluhan miliar dolar. Selama puluhan tahun, batasnya tidak pernah ditetapkan secara permanen dan adil. Terus di mana sih lokasinya? Lokasinya itu ada di Laut Timur, di mana itu perairan yang terletak di antara pantai utara Australia dan pantai selatan Timur Leste. Jadi, kedua negara ini adalah negara pantai yang berhadapan langsung. Kapan sih terjadinya? Akar masalahnya sudah ada sejak 1972. Saat itu Australia dan Indonesia, karena saat itu Indonesia masih menduduki Timur Leste, membuat perjanjian batas laut tanpa melibatkan rakyat Timur Leste. Lalu setelah merdeka di tahun 2002, masalah ini terus bergulir. Puncaknya terjadi antara 2016 hingga 2018, ketika Timur Leste secara resmi mengaktifkan mekanisme konsiliasi wajib di bawah UNCLOS. Proses ini selesai dengan sukses pada Maret 2018. Terus siapa yang bersengketa? Pihak pertamanya adalah Timur Leste, negara yang baru merdeka tahun 2002. Waktu itu, Timur Leste adalah salah satu negara miskin di Asia. Pihak keduanya Australia, di mana dia negara maju, anggota G20, dan kekuatan besar di kawasan Pasifik. Jadi benar-benar timpang secara ekonomi dan politik. Terus kenapa ini bisa terjadi? Karena penyebab utamanya adalah perjanjian CMATS tahun 2006. Isinya bagi hasil sumber daya alam 50/50, tetapi tanpa batas maritim yang tetap, di mana Timur Leste saat itu terdesak karena baru merdeka dan butuh pendapatan. Jadi mereka terpaksa menerima perjanjian yang sebenarnya tidak adil. Lalu setelah beberapa tahun Timur Leste sadar bahwa mereka dirugikan. Akhirnya berdasarkan UNCLOS, setiap negara pantai berhak atas ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Jika batas ditarik secara adil dengan prinsip garis tengah, Timur Leste akan mendapatkan wilayah yang jauh lebih luas. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Timur Leste tidak menggunakan kekerasan atau ancaman perang. Mereka menggunakan hukum. Mereka mengaktifkan mekanisme konsiliasi wajib berdasarkan Aneks 5 UNCLOS. Ini forum di mana Komisi Independen memberi rekomendasi penyelesaian. Meskipun rekomendasi tidak mengikat, tekanan diplomatiknya sangat kuat. Australia awalnya menolak, tapi akhirnya setuju untuk duduk bersama. Hasilnya, Maret 2018, kedua negara menandatangani perjanjian batas maritim permanen yang mengakhiri sengketa. Jadi, intinya, sengketa ini terjadi karena perjanjian CMATS yang tidak adil dan diselesaikan melalui konsiliasi wajib UNCLOS. Timur Leste yang awalnya posisinya lemah berhasil menang secara damai. Terima kasih. Terima kasih kepada speaker pertama. Jadi di sini aku akan melanjutkan mengenai kronologi dan isu hukum dari studi kasus yang kami ambil. Kronologi ini dimulai pada tahun 1972, yang dimana Australia dan Indonesia membuat perjanjian batas laut yang tidak melibatkan Timur Leste, karena pada tahun tersebut Timur Leste belum merdeka. Dan pada akhirnya di tahun 1999, Timur Leste akhirnya merdeka setelah referendum. Di tahun 2002, Timur Leste resmi meratifikasi UNCLOS 1982. Dan di tahun 2006, Australia dan Timur Leste menandatangani perjanjian CMITS, yang dimana isinya mereka sepakat untuk membagi hasil 50-50 di area tertentu, tapi tanpa batas tetap. Alasan Timur Leste melakukan ini ialah karena mereka terdesak, mereka butuh pendapatan untuk negara mereka. Lalu di tahun 2013, Timur Leste mulai menggugat secara diplomatik, tapi Australia menolak. Dan di 2016, Timur Leste mengaktifkan konsilasi wajib di bawah UNCLOS. Australia awalnya menolak, tapi Komisi Konsilasi memutuskan punya yurisdiksi. Di tahun 2018, berhasil dicapai perjanjian batas maritim permanen, konsilasi selesai dengan sukses. Gitu. Jadi selanjutnya ada isu hukum utama dalam kasus ini, yang dimana ada 3. Yang pertama, apakah Timur Leste terikat dengan perjanjian 1972 antara Australia dan Indonesia? Jadi jawabannya itu tidak, karena berdasarkan prinsip clean slate dalam hukum internasional, negara baru tidak terikat perjanjian dengan negara penjajah sebelumnya. Lalu yang kedua, apakah Australia wajib menetapkan batas maritim dengan Timur Leste? Jawabannya iya, karena berdasarkan pasal 74
dan 83 UNCLOS tentang Z dan landasan kontinen, UNCLOS mewajibkan negara untuk mencapai penyelesaian yang adil. Lalu yang terakhir, apakah CMITS tahun 2006 melanggar UNCLOS? Jadi, Timur Leste berargumen bahwa perjanjian itu hanya menghindari batas tetap, bukan solusi final. Itu tidak sesuai dengan semangat UNCLOS yang menginginkan kepentingan atau kepastian hukum. Jadi secara legal Timur Leste punya posisi yang kuat, dan selanjutnya di speaker 3 akan menjelaskan forum, argumen utama negara, dan dinamika selama proses berlangsung. Baik, terima kasih kepada speaker 2. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang forum, argumen, dan juga dinamikanya. Yang pertama, forum yang digunakan. Kasus ini tidak dibawa ke ITLOS atau arbitrase biasa, melainkan menggunakan konsiliasi wajib berdasarkan Aneks 5 UNCLOS. Ini forum yang tidak mengikat rekomendasinya, tetapi dalam praktiknya tekanan politik dan hukum membuat keduanya kemudian mengikuti proses ini dengan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya konsiliasi wajib dipakai untuk sengketa batas maritim. Nah, kemudian ada argumen dari kedua negara, yaitu yang pertama ada argumen dari Timor Leste, bahwasanya batas laut harus ditentukan berdasarkan garis tengah atau median line dari pantai kedua negara. Nah, Australia selama ini mengambil keuntungan lebih besar karena tidak ada batas tetap. Kemudian CMATS adalah perjanjian yang dibuat di bawah tekanan ekonomi karena Timor Leste sangat membutuhkan pendapatan setelah mereka merdeka. Nah, kemudian kita masuk ke argumen Australia, di mana awalnya Australia menyatakan bahwasannya CMATS sudah cukup sebagai pengaturan sementara. Australia juga berargumen bahwasannya Komisi Konsiliasi itu tidak punya yurisdiksi karena masalah batas maritim dikecualikan dari konsiliasi wajib berdasarkan pasal 298 UNCLOS. Kemudian terjadi dinamika yang menarik bahwasannya Komisi Konsiliasi yang terdiri dari 5 ahli hukum laut memutuskan bahwasannya mereka itu punya yurisdiksi. Alasannya karena pasal 298 hanya mengecualikan sengketa batas yang sedang dinegosiasikan secara aktif. Sedangkan Australia sudah tidak mau bernegosiasi dengan itikat baik. Setelah itu Australia kemudian akhirnya setuju untuk kemudian duduk bersama, prosesnya berjalan konstruktif, dan pada puncaknya pada tahun 2018, kedua negara ini kemudian menandatangani perjanjian batas maritim permanen yang akhirnya mengakhiri sengketa keduanya. Nah, kesimpulannya bahwasannya kasus ini membuktikan bahwa konsiliasi wajib itu bisa sangat efektif, bahkan melawan negara-negara besar. Selanjutnya, Speaker 4 akan menjelaskan tentang status terkini dan rekomendasi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai apakah kasus ini masih berlangsung atau telah selesai sepenuhnya, dan apa rekomendasi yang kelompok kami berikan. Nah, perjanjian Maritime Boundaries Treaty tahun 2018 ini merupakan kemenangan yang besar bagi Timor Leste dalam hukum internasional. Ada 3 hasil utama dari perjanjian ini. Pertama, batas maritim akhirnya mengikuti median line, bukan doktrin natural prolongation yang sebelumnya dipertahankan oleh Australia. Ini sesuai dengan UNCLOS pasal 74 mengenai delimitation of the exclusive economic zone between state with opposite or adjacent coast, dan 83 yaitu delimitation of the continental shelf between state with opposite or adjacent coast, ayat 1 yang menyatakan bahwa delimitasi batas maritim harus dilakukan untuk mencapai an equitable solution. Timor Leste berhasil membuktikan bahwa median line adalah solusi yang paling adil. Kedua, CMATS tahun 2006 dibubarkan. Perjanjian itu sebelumnya membekukan penyelesaian batas selama 50 tahun dan membagi Greater Sunrise menjadi 50/50. Namun legitimasi CMATS runtuh setelah terungkap bahwa Australia menyadap kabinet Timor Leste saat negosiasi tahun 2004. Tindakan ini melanggar prinsip good faith negotiation dalam UNCLOS pasal 74 dan 83 serta dapat dikategorikan sebagai fraud berdasarkan VCLT pasal 49 yang menyatakan bahwa negara dapat membatalkan persetujuannya terhadap suatu perjanjian apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui tindakan curang negara lain. Timor Leste menyetujui CMATS tanpa tahu bahwa strategi negosiasi mereka itu sedang disadap oleh Australia. Karena itu validitas moral dan legal CMATS menjadi sangat lemah. Yang ketiga, pembagian keuntungan Greater Sunrise diubah secara signifikan dalam perjanjian baru Timor Leste, sehingga Timor Leste memperoleh
70% jika pipeline dibangun menuju Timur Leste atau hingga 80% di skenario tertentu. Nah, meski menang secara hukum, masih ada beberapa persoalan penting yang belum selesai. Yaitu masalah terbesar sekarang adalah lokasi pipeline Greater Sunrise, di mana Timur Leste itu ingin pipeline menuju proyek Tasimane agar gas diolah di dalam negeri dan menciptakan industri nasional. Sebaliknya, Woodside Energy lebih memilih Darwin karena mereka pikir itu lebih murah secara komersial. Persoalan ini berkaitan langsung dengan prinsip permanent sovereignty over natural resource dalam UNGA Resolution 1803 yang menegaskan bahwa sumber daya alam itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional negara pemiliknya. Situasi ini mendesak karena ladang minyak Timor Leste juga mulai habis dan petroleum fund terus menurun. Pada 2026 ini, Perdana Menteri Anthony Albanese dan Sanana Gusmao sepakat proyek Greater Sunrise harus dipercepat sesegera mungkin, tetapi keputusan pipeline ini sendiri masih belum final. Selain itu, tidak ada pejabat Australia yang bertanggung jawab atas praktik espionase tahun 2004 yang pernah diadili. Padahal tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam International Law Commission Articles on State Responsibility, pasal 1 yang menegaskan every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state. Karena operasi ASIS dilakukan oleh organ resmi negara Australia, maka tindakan tersebut secara hukum dapat diatribusikan kepada negara Australia itu sendiri. Isu ketiga adalah delimitasi maritim Timor Leste dengan Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya selesai, khususnya terkait garis lateral di Laut Timur. Selanjutnya, rekomendasi kelompok. Pertama, pembangunan pipeline seharusnya diarahkan ke Timor Leste, bukan Darwin. Karena prinsip permanent sovereignty over natural resource dalam UNGA Resolution tahun 1803 ini menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya harus mendukung pembangunan nasional negara pemiliknya. Kemudian kedua, kasus ini membuktikan efektivitas mekanisme Compulsory Conciliation Annex 5 UNCLOS, meskipun hasil konsiliasinya itu tidak bersifat mengikat. Tekanan politik dan diplomatik dari proses tersebut berhasil memaksa Australia kembali ke meja perundingan, dan hal ini menjadi presiden penting bagi sengketa maritim lain, termasuk Laut Cina Selatan. Ketiga, hukum internasional perlu memiliki norma yang lebih eksplisit terkait larangan espionase dalam negosiasi diplomatik karena praktik tersebut merusak prinsip sovereign, equality, dan good faith negotiation yang menjadi fondasi utama hubungan internasional modern. Baiklah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan di mana kasus Timor Leste versus Australia ini menunjukkan bahwa negara kecil tidak bisa melawan negara besar melalui strategi hukum internasional yang cerdas. Timor Leste berhasil menggunakan UNCLOS dan mekanisme Compulsory Conciliation untuk memperoleh batas maritim yang lebih adil. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa kemenangan hukum itu belum tentu berarti keadilan substansif telah sepenuhnya tercapai selama eksploitasi Greater Sunrise belum berjalan dan akuntabilitas atas praktik spionase juga masih belum diterapkan.